Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, salam berkah dalam. Semoga saudaraku semua sehat dan bahagia. Dan jangan lupa mengawali harimu dengan senyum. Hari ini hari Minggu 5 November 2023, hari Minggu biasa ke-31. Kita awali permenungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 23 ayat 1 sampai 12. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya. Katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi, janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kecaman Yesus yang begitu keras terhadap ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kecaman Yesus bukan pada pengajaran mereka, tapi pada sikap dan cara hidup mereka. Para ahli Taurat lebih suka duduk di bagian paling depan di rumah ibadat. Mereka duduk di tempat terhormat dan melakukan pekerjaan hanya agar dilihat baik dan dipuji orang. Tapi mereka lupa akan hal yang terpenting dalam hukum Taurat, yakni keadilan dan belas kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini Yesus mengajarkan pada para murid dan para pengikutnya, termasuk Anda dan saya, untuk mendengarkan dan mempraktikkan ajaran mereka yang baik. Namun kita perlu bersikap kritis terhadap perbuatan mereka yang jahat dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Sebab mereka hanya mengajarkan tapi tidak melakukan apa yang diajarkan. Dan yang kata lain, Yesus menegaskan bahwa apa yang diajarkan ahli Taurat dan orang Farisi itu baik. Dan kita perlu melakukan. Tapi jangan mengikuti sikap dan cara hidup orang Farisi dan para ahli Taurat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan orang Farisi dan para ahli Taurat adalah cerminan sikap dan cara hidup kita. Kita perlu jujur bahwa itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita pandai berkata-kata, pandai mengajarkan, pandai memberi nasihat, tapi sering kita lupa untuk mewujudkan semuanya dalam sikap dan perilaku hidup kita. Maka kiranya hari ini kita diingatkan agar menjadi orang yang benar-benar religius, bukan orang yang sekedar kelihatan religius. Agar kita tidak hanya pandai berkata-kata, pandai menasihati, tapi menjadi pribadi yang menjadi pelaku sabda kebaikan. Pribadi yang mewujudkan kata-kata indah itu dalam sikap dan perbuatan baik pada sesama. Untuk itu marilah kita meminta kerendahan hati kepada Allah dan anugerahnya agar kita dapat menjadi pribadi yang
pantas dalam kata dan perbuatan kita. Mari tidak hanya menjadi orang yang pandai berkata-kata, tapi yang paling penting adalah sikap dan cara hidup kita yang baik. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.